Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah teman-teman, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang sifat-sifat eksponen. Eksponen itu nama lainnya adalah pangkat. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau ajak kalian semua jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini. Tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga kalian feel free untuk komen di YouTube channel ini apabila ada penjelasan yang kalian kurang paham ataupun ada yang kalian mau tanyakan. Dan juga jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Oke, langsung aja kita ke pembahasan kita. Nah, apa sih teman-teman sebenarnya eksponen? Eksponen itu gampangnya adalah pangkat. Jadi kalau ada A pangkat M, itu artinya gini teman-teman. A dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, dan seterusnya sampai M kali. Oke, contoh ya, kalau ada 2 pangkat 5, artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya dikalikan sampai 5 kali. Kalau ada lagi contoh ya, 3 pangkat 4, artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai berapa kali? 4 kali. Oke, 3 ini, 2 ini merupakan bilangan pokok. Oke, bilangan pokok. Sedangkan 5 dan 4 ini merupakan pangkat. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi 2 atau 3-nya itu adalah bilangan pokok, lalu yang di atas 5 sama 4-nya adalah pangkat. Oke, sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat pangkat. Yang pertama teman-teman, kalau bilangan pokoknya sama dan ternyata dikalikan, jadi contoh ya, A pangkat M dikali A pangkat N. Nah ini kan bilangan pokoknya sama, ya kan? Akan sama dengan pangkatnya ditambah. A pangkat M tambah N. Oke, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contoh, kalau ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Nah ini kan sama-sama 2 ya teman-teman ya. Maka bisa pakai sifat ini, 2 pangkat 3 plus 4, yaitu 2 pangkat 7. Jelas ya? Oke, sama halnya juga teman-teman untuk pembagian. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M min N. Oke ya, kalau dibagi bilangan pokoknya sama, ingat ya syaratnya harus bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi. Kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurangin. Oke, contohnya nih, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 akan sama dengan 2 pangkat 5 min 3, yaitu 2 pangkat 2. Gampang kan? Berikutnya teman-teman yang ketiga, kalau sudah dipangkat, dipangkatin lagi. Contoh ya, A pangkat M dipangkatin lagi N. Oke. Nah kalau kayak gini teman-teman, pangkatnya ini dikalikan. Oke, akan jadi sama dengan A pangkat M N. Oke, contoh ya, kalau ada 2 pangkat 3 dipangkatin 2 lagi. Jadi pangkatnya ini dikalikan. Oke, jadi 2 pangkat 3 kali 2, yaitu 2 pangkat 6. Yang keempat nih teman-teman, kalau ada A kali B dipangkatin M, maka ini bisa kita pecah. Oke, A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Contoh ya, 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Gampang banget ya. Berikutnya, nah berikutnya ini lebih gampang nih, yang kelima. Yang kelima itu adalah kalau ada A pangkat 0 itu adalah 1. Jadi semua bilangan kalau dipangkatin 0 hasilnya adalah 1. Sekali lagi ya, semua bilangan kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Kecuali bilangannya itu 0. Ya. Jadi A-nya di sini tidak boleh 0. Jadi contoh, 2 pangkat 0, 1. 4 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. Jadi segala sesuatu yang dipangkatin 0 hasilnya 1. Kecuali kalau 0. 0 pangkat 0 itu masih tidak bisa ditentukan berapa nilainya. Oke, berikutnya nih teman-teman yang harus jadi concern kalian karena banyak banget yang masih belum paham ini. Pangkat negatif. Jadi kalau ada A pangkat min M,
Oke, kalau pangkat negatif, pangkatnya bisa jadi positif kalau posisinya dibalik. Maksudnya posisi dibalik gimana? Kalau A pangkat min M, biar jadi A pangkat M, maka posisinya harus dibalik. Akan jadi seper A pangkat M. Oke ya, awalnya di atas jadi di bawah. Cukup jelas ya. Jadi contoh, kalau ada 2 pangkat min 3, ini akan jadi seper 2 pangkat 3. Oke. Kalau misalkan lagi 3 pangkat min 5, seper 3 pangkat 5. Oke, jadi dibalik agar pangkatnya itu jadi positif. Oke, sama halnya ya, kalau pangkat positif jadi negatif juga dibalik. Oke, yang ketujuh ini pangkat pecahan nih teman-teman ya. Jadi kalau ada A pangkat M per N, itu artinya gini teman-teman. Akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, A pangkat M-nya ini jadi satu kesatuan tetap, N-nya itu jadi akarnya. Contoh ya, kalau ada 2 pangkat 3 per 4, ini akan sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Oke, jelas ya sifat-sifatnya ya. Nah, kalau kalian sudah jelas, kita langsung aja ke contoh soal. Tentukanlah hasil perpangkatan berikut. Yang pertama, A, 3 pangkat 2. Nah, ini gampang ya teman-teman ya. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Nah, ini harus dihitung karena ditanyakan apa ini? Hasil. Oke, akan sama dengan 9. Sudah selesai, gampang kan? Sang yang B, 6 pangkat min 3. Oke, ingat kalau pangkat negatif biar jadi positif harus dibalik. Ini sama kayak sifat yang ke-6 tadi ya. Oke, akan sama dengan seper 6 pangkat 3. Lihat, di sini pangkatnya sudah jadi positif karena sudah dibalik. Oke, ini harus dihitung teman-teman. Seper 6 kali 6 kali 6 sama dengan seper 216. Berikutnya yang C, 9 pangkat 0. Nah, ini lebih gampang lagi. Segala sesuatu yang dipangkatin 0 hasilnya adalah 1. Oke, jadi yang C jawabannya adalah 1. Oke, kalian sudah kerja A, B, C dalam waktu mungkin sekitar 1 menitan. Good job. Oke, berikutnya kita yang D. 2 per 3A dikuadratkan. Oke, ingat ya teman-teman ya, kalau kayak gini itu artinya semua dikuadratin. Yang atas dikuadratin, yang bawah juga dikuadratin. Oke, akan jadi 2 kuadrat per. Nah, ini perhatikan. Yang sering salah adalah teman-teman itu mengkuadratkannya cuma A-nya aja yang bawah. Padahal nggak boleh. Harusnya 3A itu harus dikuadratin semua. Oke, akan jadi 3A dikuadratkan. Oke, jadi dikasih kurung ya. Jadi nulisnya nggak boleh kayak gini. 3A kuadrat, ini nggak boleh. Salah. Akan sama dengan 2 kuadrat berapa? 4. 3A dikuadratin, artinya 3 dikuadratin itu adalah 9. A dikuadratin adalah A kuadrat. Jadi hasilnya adalah 4 per 9A pangkat 2 atau 9A kuadrat. Oke, yang E nih teman-teman. Min 3X per 4Y pangkat min 3. Lihat, pangkatnya ini min. Biar pangkatnya jadi plus, maka harus diapakan teman-teman? Dibalik. Mana yang dibalik? Ini. Oke, akan jadi gini teman-teman. 4Y per min 3X. Nah, sudah dibalik, maka ini jadi pangkat 3. Oke, nah kalau gini gimana? Semua dipangkatin 3. 4Y-nya dipangkatin 3, min 3X-nya dipangkatin 3. Ingat ya, bukan Y sama X-nya aja yang dipangkatin 3. 4-nya juga, min 3-nya juga. 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Y pangkat 3 per min 3 pangkat 3. Artinya, min 3 kali min 3 kali min 3. Min 3 kali min 3, 9. 9 kali min 3, min 27. X-nya dipangkatin 3, jadi X pangkat 3. Oke. Jadi jawabannya ini 64Y pangkat 3 per min 27X pangkat 3. Oke, gampang-gampang ya soalnya ya. Kita ke soal yang sedikit lebih susah. Tapi sedikit lebih susah itu sebenarnya nggak susah-susah amat kalau kalian tahu konsepnya. Oke, kita langsung aja nih teman-teman. Soal yang A lagi. Sederhanakan operasi bilangan berpangkat berikut. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Soalnya itu kan dikali-kalikan, ya kan? Dan bilangan pokoknya sama, yaitu X.
Kalau bilangan pokoknya sama dan dikalikan berarti pangkatnya diapain? Dijumlah. Oke, good job. Artinya X pangkat 3 kali X pangkat 2 per 5 kali X pangkat min 1 sama dengan pangkatnya dijumlah. X pangkat 3 tambah 2 per 5 tambah min 1. Sama dengan X pangkat 3 min 1 dulu ya. 2 tambah 2 per 5. Yaitu X pangkat 2 per 5. Itu untuk yang A. Oke, berikutnya kita kerja yang B. 2Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 2. Ingat kalau dibagi bilangan pokoknya sama, ini kan sama-sama Y ya. Berarti pangkatnya diapain? Dikurangin. Oke, sehingga 2-nya gimana? 2-nya tetap, biarin aja. Ini bisa aku tulis gini loh teman-teman. 2Y pangkat 5 per Y pangkat 2. Sama dengan 2-nya tetap. Nah ini pangkatnya dikurang, ya kan? Y pangkat 5 min 2. Yaitu 2Y pangkat 3. Oke, berikutnya yang C nih teman-teman. Nah, yang C itu ada yang dikali, ada yang dibagi, ya kan? Nah, kalau misalkan dikali ya gampangnya pangkatnya ditambah. Kalau dibagi pangkatnya dikurangin. Oke, asalkan syaratnya apa? Bilangan pokoknya harus sama. Oke, nah sekarang kita lihat dulu nih teman-teman. Di sini ada pangkat dipangkatin, ya kan? Pangkat dipangkatin. Jadi kita harus selesaikan dulu ini. X pangkat 1/4 dipangkatin lagi min 2. Kita tahu sifat yang tadi nomor 3 ini, kalau pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Oke, artinya yang ini akan jadi gini. X pangkat 1/4 dikali min 2 dikali, kalinya aku pakai titik ya, biar nggak kecampur sama X-nya. X pangkat 3/2 dikali 2 per 5 dibagi X pangkat 1/7 kali 7 per 2. Ini kita coret ya, 1 ini 2, jadi X pangkat min 1 per 2 kali, ini coret juga, X pangkat 3 per 5 bagi X pangkat 1 per 2. Oke, ini bilangan pokoknya sama semua X, maka sekali lagi kalau dikali pangkatnya ditambah. X pangkat min setengah tambah 3 per 5. Kalau dibagi pangkatnya dikurangin setengah. Akan sama dengan X min setengah dikurangi setengah min 1 tambah 3 per 5. Min 1 itu berapa? Min 5 per 5. Kita samain penyebutnya. Plus 3 per 5. Akan sama dengan X pangkat min 2 per 5. Oke, dan sekarang kalian sudah bisa mengerjakan A, B, dan C. Soal berikutnya teman-teman, tentukan hasil perpangkatan bilangan berikut dalam pangkat positif. Oke, jadi endingnya diminta di soalnya adalah pangkat positif. Oke, jadi kalau negatif kalian harus apakan? Balik biar jadi positif. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ada A pangkat 4, B pangkat 8 per 16D pangkat 4X dipangkatin 1/4. Oke, artinya semua yang di dalam kurung itu dipangkatin 1/4. Oke, jadi kalau ada sudah pangkat dipangkatin lagi maka pangkatnya dikali. Akan jadi sama dengan A, ini dipangkatin 1/4 juga ya. 4 dikalikan 1/4. B-nya 8 kali 1/4 per 16-nya juga pangkat 1/4. D-nya pangkat 4X pangkat 1/4. Jadi dikali. Oke. Kan sama dengan, ini kita coret ya. A pangkat 1 kita tulis A aja. B-nya pangkat 2 per. Nah, 16 pangkat 1/4. Gimana nih? 16 itu berapa pangkat berapa teman-teman? Kalian harus sederhanain. 16 adalah 2 pangkat 4 dipangkatin lagi 1/4. Oke. Jadinya, ini kita coret ya, 2 pangkat 1. Jadi 16 pangkat 1/4 itu adalah 2. 2. Oke, ini kita coret juga. D pangkat 4X kali 1/4. 4-nya kita coret. D pangkat X. Oke, maka jawabannya teman-teman ya sudah ini. AB kuadrat dibagi 2D pangkat X. Loh kenapa? Karena ini sudah positif semua pangkatnya. Ya kan? A pangkat 1, B pangkat 2, D-nya pangkat X. Nggak ada yang negatif. Oke, jadi ini sudah pangkat positif. Jadi jawabannya ya sudah ini. AB kuadrat per 2D pangkat X.
Lagi ya teman-teman, satu nomor terakhir. Tentukan hasil dari 16 pangkat 3/4. Oke, kalian harus tahu ya, kalau pangkat pecahan jadi kan gini ya teman-teman ya. 16 pangkat 3 diakalin pangkat 4. Oke, bisa ditulis gini. Cuman biar lebih gampang caranya gini aja. 16 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dipangkatin lagi 3/4. Artinya pangkatnya bisa dikali. Oke, set. Hasilnya 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? Jelas?